Salam Nusantara. Jongkong itu awal dilaporkan polisi oleh saudari Lim Shumei itu 18 April 2020, diperiksa di Polres Jakarta Barat dan ditetapkan menjadi tersangka sampai tanggal 21 Juni 2021 dan dilakukan penangkapan serta penahanan itu pada tanggal 17 Januari 2024 dan ditahan sampai dengan sekarang ini di Rutan Salemba oleh kejaksaan. Ini itu kasus yang dipaksakan, kasus yang lucu, dan kasus yang penuh tanda tanya. Begini ya, ini kasus kan yang akan menjadi perkara pidana bagi klien kami. Ini kan sebenarnya bukan perkara pidana, tapi perkara perdata. Karena apa? Karena kasus ini berangkatnya dari perjanjian usaha tahun 2018 ya. Nah di situ jadi klien kami itu merupakan seorang pemodal, terus selain pemodal juga yang mengelola juga. Sedangkan dua orang itu yaitu Lim Sumin dan Insulin yang notabene mereka bertiga ini adik kakak, satu bapak satu ibu, mereka tidak memberikan modal atau kontribusi apapun, baik modal maupun pikiran atau materi. Nah, dan ketika ada suatu saat di bulan tertentu klien kami ini tidak memberikan keuntungan dikarenakan memang tokonya lagi sepi. Saat itu cash flow dari toko tersebut lagi minus. Nah, di situ si pelapor yaitu Lim Shumei itu mengadukan ke polisi. Dan laporan ke polisinya kerugiannya cuma 26 juta. Jadi dari awal itu kita hanya dilaporkan dalam laporan polisi itu hanya tidak ada pembagian hasil periode Februari 2020 sampai April 2020. Kita tahu murni angka 26 juta itu setelah Bapak Lim Jongkong itu ditahan dan anaknya itu diberikan surat konsep untuk permohonan penangguhan penahanan. Oke, nah, hukumnya seperti apa ini, Pak? Oke, 26 juta ya terkait itu, jadi dari polisinya kan 26 juta Pak ya. ya. Nah seperti ini ya. Yang pertama ini tuh kasus perdata. Kalaupun ada para pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut, nah menurut Pak Kasubsen Panda dalam pasal perdata tersebut itu harusnya diselesaikan secara perdata karena ini berangkatnya dari perjanjian. Gitu. Ya kalaupun ada kerugian misalkan merasa dirugikan ya harusnya ke pengadilan perdata. Nah ini kok malah melapor, dan lebih anehnya lagi ketika dilaporkan nggak tahu kenapa polisi ini menerima padahal status tersangkanya pun udah lama begitu ya. Dan angka 26 juta ini ya kita bisa compare lah, saya sering melaporkan baik penggelapan maupun penipuan. Angka 26 juta itu angkanya kecil, dan terlebih lagi ini konflik antar keluarga, satu bapak satu ibu, yang mana angka 26 juta tersebut sudah selayaknya dan tidak seharusnya perkara ini dilanjutkan ke pengadilan. Dan lebih aneh lagi ketika mediasi pihak pelapor itu meminta uang kompensasi sebesar 1,8 miliar, dan di situ polisi tidak menengahi alias membiarkan bola tersebut ada pada pelapor. Ada apa penegak hukum dan mengayomi, dan masing-masing pihak harus mendapat rasa keadilan karena hukum itu bukan cuma sekedar pasal-pasal atau undang-undang. Hukum merupakan suatu keadilan, dan disitulah pihak polisi selaku aparat penegak hukum harusnya bisa menengahi. Ketika pelapor meminta 1,8 M dari total kerugian yang
disangkakan 26 juta itu kan sangat tidak masuk akal. Seharusnya bagaimana caranya polisi itu menengahi, atau setidak-tidaknya jika mana pelapor tetap bersikukuh untuk meminta 1,8 miliar, harusnya polisi menolak laporan tersebut. Melaporkan penggelapan penipuan itu terlebih dahulu dibuktikan secara terang dan jelas berapa kerugiannya. Harus jelas dulu tuh. Harus dicantumkan berarti. Harus dicantumkan, minimal angkanya harus nongol. Dan itu mendekati valid. Karena itu kan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, itu pun tokonya sudah tutup. Dan di samping itu, ketika kita melaporkan, angka harus jelas, terus bukti-bukti juga harus lengkap, yang mana baru kemudian bisa dipanggil pihak terlapornya. Nah, ini angka 26, 4 tahun angkanya baru keluar, angka yang kerugiannya. Jadi secara formilnya ini udah cacat. Perkara ini perkara aneh, perkara cacat, ini ada tanda tanya. Ya mohon nanti atensi kepada para petinggi Kapolri yang jika mana mereka mendengar wawancara ini agar mengusut kasus ini secara tuntas. Dan ini murni perkara perdata gitu. Dan yang lebih tidak manusiawi lagi, ini makanya tadi saya bilang kan ini penuh tanda tanya. Yang tidak manusiawi lagi, tersangka atau klien kami itu umurnya udah 66 tahun, udah tua, sedangkan ini perkara yang hukumannya di bawah 5 tahun yang harusnya tidak dilakukan penahanan. Tapi kenapa ini yang pertama? Ini anehnya sampai ditahan pula gitu kan. Yang pertama, ini perkara perdata, bukan pidana. Kerugiannya pun cuma 26 juta. Sudah dicoba negosiasi mau diganti 30, tapi Nah, ditolak. terus kemudian ini pun konflik antar keluarga, adik kakak loh satu berapa satu. Terus dan terlapornya pun itu sudah tua dan selalu korporatif. Setiap ada pemanggilan polisi selalu hadir, tidak pernah tidak datang. Nah, kenapa kok sampai bisa ditahan? Ini ada apa ini? Ada apa? Kerugian cuma 26 juta, ini masih ada kakak pula. Tapi kenapa sebegitu kejamnya sampai yang orang yang udah tua, yang harusnya pun tidak bersalah. Kalau dilihat secara fakta hukumnya, meskipun nanti akan dibuktikan persidangan, pelapor ini kan pemodal, terus yang ngurusin juga, yang modalin juga, yang jaga tokonya juga, yang ngurus semuanya. Sedangkan yang terpelapor ini, aduh, udah nggak ada manis, hanya duduk manis, nggak ada kontribusi, terus nggak dapat suatu saat nggak dapat bagian, marah-marah melapor. Nah ini, terus yang lebih heran lagi, kok polisi bisa? Padahal kalau kami melapor penggelapan penipuan, itu susah yang minta ampun harus dibuktikan itu. Tapi ini kok bisa sampai ditahan dan oke lah, itu memang kewenangan polisi. Tapi untuk orang yang udah 10, udah tua 66 tahun bisa sampai ditahan. Ini kan tidak manusiawi. Tapi ini perkara perdata yang dipaksakan dikonvert menjadi perkara pidana dan ditahan pula sampai saat ini. Ini perkara bukan perkara pidana, perkara perdata. Yang kedua, ini perkara dipaksakan, perkara yang penuh tanda tanya, dan yang ketiga tidak ada rasa keadilan dan tidak ada rasa kemanusiaan. Seperti itu. Ini memang sudah seharusnya diterapkan restoratif justice. Sudah seharusnya ya, memang sudah kewajibannya gitu. Karena ini masalah materi, masalah uang, itu pun berangkatnya dari perjanjian, artinya ini perkara perdata, kerugiannya pun tidak banyak. Tapi memang harusnya restoratif justice Sudah dilakukan mediasi. dan memang sudah dilakukan upaya melakukan restoratif justice, tapi di sini ngaco. Iya. Kerugiannya cuma 26 juta, minta ganti ruginya 1,8 M. Salam Nusantara.